Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek pada proyek pembangunan gedung student dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Ipandri, mahasiswa program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dosen pembimbing pelaksanaan kerja praktek saya pada kesempatan kali ini adalah Dr. Muhammad Heri Zulpiar, STMT. Pelaksanaan kerja praktek ini saya mulai pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020. Dan selanjutnya melalui aplikasi online dengan mempelajari tentang aplikasi BIM, Building Information Modeling, seperti yang kita tahu. Langsung saja kita masuk. Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek, data umum tentang proyek, supplier baja dan beton, tinjauan khususnya, dan kesimpulan dan saran. Deskripsi proyek. Proyek pembangunan gedung student dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dibangun dengan pertimbangan setiap tahunnya seperti yang kita ketahui, daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan jumlah kunjungan. Selain dikenal sebagai kota pelajar, kota ini juga terkenal dengan pariwisatanya. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan dari berbagai aspek, yang salah satunya adalah tempat tinggal sementara bagi orang-orang yang mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Pembangunan ini bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal sementara bagi setiap orang yang membutuhkan tempat tinggal sementara di wilayah Yogyakarta. Data umum proyek. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, nama proyek adalah pembangunan gedung student dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tanggal kontrak proyek ini adalah tanggal 21 Juni 2019, waktu pemeliharaannya selama 1 tahun dan waktu pelaksanaannya selama 2 tahun. Nilai kontrak sebesar 200 miliar rupiah. Sumber dana dan pemilik proyek adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nama kontraktor, konsultan, perencana dan konsultan pengawasnya sendiri dari PT UMB atau PT Umat Mandiri Berkemajuan dan UCT. Luas bangunannya adalah 48.881 meter persegi dengan jumlah lantai sebanyak 14 lantai. Proyek ini berlokasi di Jalan Brawijaya, Geblagan, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang terlihat pada tampilan Google Maps dan Google Earth, batas utara dan batas timur proyek ini adalah pemukiman warga. Baratnya adalah Unires Putra, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan sebelah selatan itu adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersendiri. Selanjutnya kita masuk ke supplier. Pada proyek ini supplier betonnya itu adalah PT Varia Usaha Beton, batching plant PT Varia Usaha Beton, serta supplier bajanya adalah PT Naga Beton Perkasa. Tinjauan. Selama pelaksanaan kerja praktik saya di lapangan, itu pengerjaannya adalah pengerjaan plat wrap yang terbagi antara pekerjaan persiapan, pekerjaan pembersihan, pekerjaan pengecoran, dan carring beton atau perawatan beton. Masuk kepada pekerjaan persiapan, yaitu pekerjaan lantai kerja. Lantai kerja tersendiri merupakan pekerjaan alas kerja pada proyek
dormitori Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, fungsi dari lantai kerja itu adalah sebagai alas peletakan tulangan, pile wrap, dan sebagai pemisah antara bagian tanah dengan bagian pile wrap. Proyek ini berlokasi di Jalan Brawijaya, Geblagan, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang terlihat pada tampilan Google Maps dan Google Earth, batas utara dan batas timur proyek ini adalah pemukiman warga. Baratnya adalah Unires Putra, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan sebelah selatan itu adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersendiri. Pekerjaan pembesian selesai, kita masuk kepada pekerjaan pengecoran. Nah, sebelum pengecoran dilakukan, itu kita harus melakukan pembersihan, pemberian sikabon yang berfungsi sebagai perekat antar beton yang sudah mengeras dengan beton segar yang akan dilakukan pengecoran. Seperti saya bilang di awal tadi bahwa pekerjaan pengecoran dan pada pembangunan gedung ini itu dibagi beberapa segmen. Nah, pada saat saya melakukan kerja praktek itu pengecoran zona 12 dan zona 13. Mutu beton yang digunakan yaitu 30 MPa dengan nilai SLAM yang diizinkan adalah plus minus 14. Campuran material dalam pembuatan beton ini adalah agregat halus dari berupa pasir progo, agregat kasar berdiameter 10 sampai 20 mili dan agregat kasar berukuran 20 sampai 30 mili. Di sini ada yang menarik, teman-teman. Penggunaan balok es sebagai campurannya. Jadi, pembangunan gedung ini menggunakan beton bersuhu rendah. Penggunaan beton bersuhu rendah ini menggunakan balok es yang dihaluskan. Penggunaan balok es ini digunakan agar menjaga suhu dari beton tetap rendah. Kenapa? Karena pile wrap ini kan dibangun dengan kedalaman yang cukup dalam, yaitu 1,5 meter. Nah, takutnya nanti kalau suhu dari beton terlalu panas akan terjadi keretakan pada betonnya. Seperti itu. Selanjutnya, pekerjaan pengecoran ini karena dibagi beberapa segmen, kita juga harus melakukan pemasangan stop cor nantinya agar volume yang kita tentukan di awal itu tidak melebihi volume pas pengecoran di lapangan. Setelah itu, setelah beton segar dari supplier datang, beton terlebih dahulu kita uji SLAM sesuai dengan yang tadi ketentuan di awal. Hasil uji SLAM-nya adalah 14 plus minus 2 cm dengan suhu maksimalnya itu sebesar 32 derajat. Kemudian beton segar ini disalurkan dengan menggunakan konkrit pump, yang kemudian pekerja cor meratakan beton segar tersebut ke bagian plat sesuai dengan zona dan dibantu dengan vibrator. Nah, vibrator ini berfungsi untuk mencegah terjadinya rongga udara pada beton yang akan mengurangi kualitas beton itu tersendiri. Kemudian floor hardener
itu merupakan pekerjaan terakhir dari pekerjaan lantai kerja beton baru ya, yang ditaburkan bubuk floor hardener Sika ke lapisan atas, kemudian diratakan menggunakan mesin trowel. Setelah pekerjaan pengecoran selesai, kita melakukan karing beton atau perawatan beton. Karing dilakukan ketika beton telah mengeras dengan tujuan menjaga beton agar tidak cepat kehilangan air yang dapat menyebabkan kehilangan mutu beton dan mengalami keretakan. Pertama-tama, kita lapisi beton yang mulai mengeras dengan plastik dan styrofoam. Kemudian setelah 3 hari, plastik dan styrofoam dibuka dan diganti dengan karung goni yang kemudian disiram dengan air agar kelembapan beton tetap terjaga, sehingga tidak menyebabkan kerusakan berlebih yang dapat mengakibatkan kehilangan mutu dan keretakan beton. Suhu yang baik tidak melebihi 80 derajat pengecekan. Pengecekan dilakukan selama 7 hari pada pukul 8 pagi, 12 siang, jam 2 siang, jam 4 sore, dan jam 8 malam. Jadi itulah presentasi saya selama melakukan kerja praktek di pembangunan gedung student dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya meninjau tentang pekerjaan plat rep. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah pelaksanaan proyek pembangunan gedung student dormitory memiliki manajemen yang baik, persiapannya juga, sehingga proyek ini dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala yang signifikan yang dapat menghambat jalannya sebuah proyek. Kontrol dari kualitas material yang digunakan dalam pembangunan sebuah proyek sangatlah penting agar memenuhi standar yang digunakan. Penerapan K3 juga salah satu hal yang tidak boleh dikesampingkan, karena ini juga merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan sebuah proyek. Pada proyek pembangunan gedung student dormitory ini, penerapan K3 dilakukan dengan baik dengan pemakaian alat K3 oleh semua orang yang sedang berada di dalam lingkungan proyek. Itu salah satunya yang dapat terlihat jelas. Kemudian saran saya adalah pada pekerjaan pembangunan gedung student dormitory ini, agar penempatan material bajanya dan beton ready mix sisa pengujian selam itu agar dapat lebih ditata untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan pembangunan. Sekian presentasi laporan kerja praktek pembangunan gedung student dormitory Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang saya lakukan, terkhususnya pada peninjauan pelaksanaan pekerjaan plat rep. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, masukan maupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman juga yang masih bingung untuk memilih universitas pada program studi teknik sipil yang bagus, saya menyarankan untuk bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, karena program studi teknik sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.